Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam kegiatan program pembelajaran jarak jauh SMK Negeri 1 Sinjai. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang disiplin pegawai. Pokok materi dari disiplin pegawai ini ada dua yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Pertama tentang pengertian disiplin pegawai, kemudian yang kedua kewajiban pegawai. Pengertian disiplin pegawai. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu discere yang berarti belajar. Dari kata discere ini muncul kata disciplina yang artinya pengajaran atau pelatihan. Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah tata tertib, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan dan bidang studi yang memiliki suatu objek sistem dan metode tertentu. Secara umum, disiplin adalah suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri pegawai terhadap peraturan yang berlaku. Selain pengertian menurut kebahasaan ini, ada beberapa pengertian menurut para ahli. Pertama, menurut Fatoni, disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kemudian yang kedua, menurut Singodimejo, disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Kemudian menurut George R. Terry, disiplin merupakan alat penggerak pegawai yang harus diusahakan agar tercipta disiplin yang baik sehingga setiap pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Sementara menurut Rifai, disiplin adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk melakukan komunikasi dengan tenaga kerja agar bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta upaya peningkatan kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati semua peraturan. Sementara menurut Depdiknas, disiplin adalah tingkat konsistensi dan konsekuensi seseorang terhadap suatu komitmen atau kesepakatan bersama yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai berdasarkan waktu dan proses pelaksanaan suatu kegiatan. Dan menurut Latainar, disiplin adalah suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh pegawai dan menyebabkan pegawai dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada keputusan peraturan serta nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan perilaku. Dari pengertian para ahli ini kita bisa menyimpulkan bahwa disiplin merupakan sikap terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan yang ada dalam diri pegawai sehingga menyebabkan seseorang dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada peraturan dan ketetapan perusahaan. Ini pengertian secara umum ya, untuk pegawai secara umum. Sementara pengertian disiplin bagi pegawai negeri sipil yaitu kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan. Dari pengertian ini ada beberapa indikator dalam disiplin pegawai, yaitu pertama, disiplin waktu. Dari disiplin waktu ini, sikap dan tingkah laku pegawai yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja, misalnya kehadiran pegawai tersebut, kemudian kepatuhan pegawai pada jam kerja, dan pelaksanaan tugas dengan tepat waktu. Para pegawai ini tepat waktu dalam mengerjakan tugas-tugasnya sehingga hasil yang kita inginkan dapat tercapai tepat pada waktunya. Kemudian disiplin peraturan dalam berpakaian. Disiplin peraturan dan berpakaian di sini merupakan
komitmen pegawai untuk taat dan patuh dalam melaksanakan perintah atasan, tata tertib yang telah ditetapkan, kemudian ketaatan pegawai dalam menggunakan kelengkapan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh lembaga atau perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, indikator yang ketiga, disiplin tanggung jawab kerja. Maksudnya di sini yaitu kesanggupan pegawai dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Disiplin pegawai di sini menunjang kelancaran setiap aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan secara maksimal. Berikutnya kita masuk di kewajiban seorang pegawai negeri sipil. Di sini seorang pegawai negeri sipil wajib mengucapkan sumpah atau janji PNS. Kewajiban pegawai negeri sipil di sini ada 17 poin ya. Pertama itu mengucapkan sumpah atau janji PNS. Kemudian kedua mengucapkan sumpah dan atau janji jabatan. Kemudian yang ketiga setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah. Maksudnya di sini setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah. Maksud yaitu setiap pegawai negeri sipil di samping taat juga berkewajiban melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kebijakan negara dan pemerintah, serta tidak mempermasalahkan dan atau menentang peraturan perundang-undangan, serta tidak menentang peraturan yang ada dalam Pancasila. Kemudian yang keempat, menaati segala ketentuan perundang-undangan. Maksudnya di sini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada pegawai negeri sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Maksudnya yaitu tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan misalnya perintah kedinasan atau peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, kemudian peraturan kedinasan itu sendiri, kemudian tata tertib di lingkungan kantor, serta standar prosedur kerja atau biasa kita kenal dengan SOP. Kemudian yang keenam, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. Yang ketujuh, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan. Kemudian yang kedelapan, memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau pemerintah harus dirahasiakan. Maksudnya di sini dengan menurut sifatnya dan menurut perintah adalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan perintah kedinasan dan atau kepatutan. Kemudian yang kesembilan, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Yang ke-10, melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. Yang ke-11, masuk kerja dan menaati ketentuan kerja. Maksudnya di sini setiap pegawai negeri sipil wajib datang melaksanakan tugas dan pulang sesuai dengan ketentuan jam kerja, serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Misalnya apabila berhalangan hadir di sini, pegawai negeri sipil wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang.
Kemudian yang kedua, mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. Maksudnya itu rencana kerja atau target yang akan dicapai oleh seseorang pegawai yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai. Kemudian yang ke-13, menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya. 14, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Maksudnya di sini memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, kemudian cepat, mudah, terjangkau, dan terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ke-15, membimbing bawahan untuk melakukan tugas. Yang ke-16, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir. Maksudnya di sini memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam rangka pengembangan karir, antara lain misalnya memberikan kesempatan mengikuti rapat, seminar, ataupun diklat dan pendidikan formal lanjutan. Kemudian yang poin terakhir, menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Ini merupakan poin-poin kewajiban yang harus ditaati oleh pegawai negeri sipil. Jika peraturan ini kewajiban ini ada beberapa yang dilanggar, mungkin pelaksanaan katakanlah misalnya jam kerja yang tidak maksimal, maka hasil yang dicapai dalam target kerja tersebut tidak akan maksimal ya. Jadi inilah materi, 2 pokok materi yang kita bahas hari ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.